di tahun 2019 kami sangat ingat Maret Pak Presiden kita sudah mengumumkan bahwa Indonesia bahwa bangsa Indonesia berada di zona krisis COVID-19 sudah diumumkan. Nah, secara tidak langsung kita memang merasa shock pada saat itu. Tapi ketika kita berpikir bahwa life is go on, hidup harus tetap berjalan. Kita tidak hanya boleh menerima kenyataan bahwa dengan adanya pandemi ini kita harus stop semuanya. Oke, salah satu cara untuk mengurangi laju percepatan virus ini adalah kita mengurangi intensitas pertemuan secara sosial, work from home, dan lain sebagainya. Tapi ketika itu kita tetap menerima kenyataan seperti itu, maka hidup ini akan terasa seperti mati. Nah, kami melakukan banyak hal pada saat kita berada di awal-awal pandemi itu terjadi. Agustus tahun 2019, di saat semuanya masih memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, kita juga melakukan itu, dan kami ASI-Dewi sebagai salah satu cara mungkin dalam bahasa kerennya eco healing itu, bagaimana menumbuhkan kepercayaan pada pelaku desa wisata, menumbuhkan rasa mampu untuk bangkit kembali. Agustus 2019, ASI-Dewi sudah melakukan perjalanan dan itu langsung terjun ke lapangan. Kita melakukan kegiatan keliling di Sulawesi Selatan. Kita ada beberapa kabupaten yang menjadi lokus pendampingan ASI-Dewi dan insya Allah sampai hari ini kami masih intens di sana. Kita ada beberapa kabupaten, salah satunya adalah di Jeneponto, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Pangkep, Maros, dan salah satu kemarin yang terakhir kami datang di Bantaeng. Nah, ini yang kami lakukan. Kami turun ke bawah untuk bertemu dengan pelaku desa wisata, tentunya sekali lagi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah secara ketat. Tapi kita hadir, setidaknya kehadiran kita itu memberikan spirit, semangat, dan energi baru. Bahwa hidup itu harus berjalan. Desa wisata itu harus ada, dan kita harus tetap berprogres. Nah, apa yang kami lakukan? Kita melakukan beberapa hal. Salah satunya kita bersama-sama menanam mangrove. Itu ada di Jeneponto. Kita memberikan support kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas. Nah, itu pada bulan Agustus. Ini merupakan salah satu bagian bukti konkret ASI-Dewi bergerak dan ASI-Dewi masih tetap optimis bahwa pariwisata, tentunya khususnya desa wisata Indonesia bangkit. Yang kedua, dari Jeneponto, ASI-Dewi melanjutkan misi ekspedisi yang pernah tertunda pada saat awal pandemi itu diumumkan. Bulan Januari 2019, ASI-Dewi melakukan cross Borneo, melakukan ekspedisi di Pulau Kalimantan, terutama di pulau perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, dengan Malaysia. Kita ada beberapa desa wisata yang kita dampingi di border pos lintas batas, diantaranya ada desa wisata Sebubus di Kecamatan Paloh, Sambas, ada Temaju, ada beberapa desa di hulu sungai, di Kapuas Hulu, di beberapa desa di Sungai Utik dan lain sebagainya. Nah, kami melakukan itu. Karena pandemi kita berhenti, tapi 2019 bulan September kita lanjutkan ekspedisi Cross Borneo. Jadi kita mendatangi teman-teman kita, pejuang penggerak desa wisata di perbatasan untuk bangkit. Nah, kita melakukan pelatihan, kita membuat semakan paket-paket wisata yang itu tentunya paket yang relevan ketika kita jual di masa pandemi ini. Nah, dari Kalimantan, ASI-Dewi terus bergerak. Kami, nah seperti yang kami putar tadi, bulan September, Oktober, ASI-Dewi melakukan ekspedisi Bumi Rafflesia. Kita keliling Pulau Sumatera menggunakan moda transportasi darat selama 1 bulan, mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, terakhir di Bengkulu. Nah, kami menginisiasi beberapa desa wisata dan kami mengambil tema karena pada saat itu tepatnya adalah momentum Sumpah Pemuda. ASI-Dewi menggelar beberapa kegiatan. Salah satunya adalah
kegiatan yang ada di Desa Rinduhati, Kecamatan Tabat Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kita menginisiasi desa itu menjadi desa wisata, kita buat semacam campsite atau bumi perkemahan yang itu menawarkan beberapa tawaran yang sangat relevan ketika dijual di masa pandemi. Kita membuat glamour camping yang di sana tetap memberlakukan protokol CHSE. Semuanya kita proteksi, bagaimana keamanannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Kita menginisiasi satu adventure tourism di sana, yaitu apa? Panjat tebing, ada arung jeram. Alhamdulillah di tim ASI Dewi kami mempunyai beberapa divisi yang cukup komplit untuk sport tourism. Kita ada diving, kita ada caving, rock climbing, rafting, dan mountaineering. Kami ada. Nah, kami kemarin di sana membuat paket-paket wisata yang bisa dibuat untuk bagaimana di masa pandemi bisa jualan. Itu di Bengkulu. Ada di Desa Sebelat Ulu, di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong. Ini adalah desa pedalaman, pintu masuknya pendakian Gunung Seblat, Taman Nasional Kerinci Seblat. Ini desa yang sangat keren, desa yang sangat mempunyai biodiversity yang luar biasa. Nah, kami menginisiasi itu di Kabupaten Lebong. Nah, geser kita ke Sumatera Selatan, kita mencoba memaketkan bagaimana desa wisata bisa berpadu padan dengan konsep sport tourism. Kita melakukan survei dan pemetaan sungai di Ranau, di Kabupaten Oku Selatan. Kita membuat itu dan uji coba para layang di Bukit Tenggalingan, di Oku Selatan juga. Nah, desa wisata harus tetap bangkit, tentunya dengan segmen yang berbeda. Ini yang kita lakukan. Nah, ekspedisi Bumi Rafflesia selama 1 bulan yang kita inisiasi dengan semangat kemandirian, itu telah sukses kita gelar. Nah, bulan Oktober tidak selesai di situ. Kami terbang ke Pulau Sumba di Nusa Tenggara Barat. Ini salah satu bentuk konkret kehadiran ASI Dewi untuk tetap memberikan semangat, berkontribusi secara aktif dan real di lapangan. Kita melakukan pendampingan, pelatihan pendampingan di Pulau Sumba, di seluruh dataran Sumba, mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Nah, lokus kami fokus ke Sumba Barat Daya di situs Kampung Adat Ratenggaro. Nanti semoga videonya bisa di-share karena saya memberikan video itu 2. Nah, kami melakukan itu di Ratenggaro karena apa? Ini adalah sebuah desa adat yang diinisiasi menjadi perkampungan wisata yang harus dilestarikan. Nah, kita hadir memberikan pelatihan untuk bagaimana kapasitas SDM bisa meningkat. Yang kedua, pendampingan. Nah, kita juga tidak berhenti di situ. Di Sumba, kami pada bulan Desember tahun 2019, tepatnya tanggal 12 Desember, kita melonsing portal digital yang namanya adalah livein.id. Ini adalah portal digital pertama di Indonesia yang khusus menjual paket produk desa wisata. Satu-satunya di Indonesia yang khusus menjual paket produk desa wisata. Dan portal ini sudah kami soft launching 2012 dan kita sudah MOU dengan 12 negara. Minimal pada tahun 2021 ini kita sudah ketika pandemi mereda dan regulasi pemerintah sudah bisa membuka dari jalur-jalur internasional, insya Allah desa wisata sudah mempunyai tamu.